ada kenangan sendiri atau gimana atau berkunjung ke sini? Nah, ya mek trimo dikengkon delik ketok ae. Ya, jadi hanya tempat yang dilewati. Tempat Yang yang dilewati. di Rabut Katu. Dilalah Rabut Katu, kata rabut itu sendiri memang artinya adalah Bukit ya? tempat suci. Tempat suci Hmm. Rabut itu. Tempat suci. Jadi Rabut Katu memang tempat yang memang sudah disakralkan. Ya. Ya. Dan kalau itu sampai tercatat di sebuah buku penting, saya kira itu pasti areal penting. Areal penting. Sah sira saking Rabut Gorontol, angungsi sira ring wayang, Tegal ing Sukamanggala. Honata papikatan perit, irika ta sira anawala wong asedahan manuk. Anuli sira maring Rabut Katu. Nah, itulah pemirsa sedikit cuplikan yang termuat dalam kitab Pararaton. Nah, kita nanti akan membahas Rabut Katu dengan Pak Bondan dan nah ini dengan yang hadir ini lumayan ya dengan Romo Tato. Kita akan membahasnya bertiga. Bagaimana itu Rabut Katu atau kesejarah dari Rabut Katu yang yang diketahui beliau-beliau tentang Rabut Katu dan yang katanya Rabut Katu adalah sebuah pendarmaan dari Ken Arok. Nah, kita sekarang berada di Rabut Katu, tepatnya di Dusun Sumberpang, desanya Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, kita akan membahasnya mengenai kesejarahan Rabut Katu. Nanti Pak Bondan membahas apa yang beliau temukan ini, metode baru mencari titik-titik melalui peta. Katanya kopimu kurang katanya. Nah, nanti beliau Romo Tato akan bercerita tentang Rabut Katu. Ada kesan apa dari beliau, kita akan membahasnya. Nah, mungkin pertama dari Pak Bondan nih kita bahas. Ini yang selama ini diketahui oleh masyarakat secara umum nih, Rabut Katu atau Gunung Katu ini adalah sebuah pendarmaan dari Ken Arok atau Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Oke. Nah, yang diketahui kan itu. Yang diketahui, dipercaya atau diyakini? Nah, ketiga-tiganya itu masuk semua oleh masyarakat. Oke. Nah, ini bagaimana ini? Ya enggak apa-apa. Apakah benar? Loh ya enggak apa-apa. Gitu. Ya sepenting bahagia gitu ya bisa. Enggak apa-apa. Rekon. Nanti kan perlu ada kajian secara perhitungan. Istilahnya kalau Pak Bondan mengatakan itu perjalanan yang diceritakan dalam kitab Pararaton itu kan yang disebutkan tadi kan Rabut Gorontol dari sini. Nah, itu kan ada titik-titiknya. Nah, repotnya gini, tadi yang dibaca tadi kan di Pararaton ya. Iya. Di Pararaton itu kan cuma nyebut bahwa dia pergi piye mau? Aku kok lali. Tolong karo bacakno. Dari Nah, ini. Grontol. Dia pergi Sasira saking Rabut Gorontol, sah ira. Sasira, nggih, Sasira. Oke, perginya dia dari Rabut Gorontol Angsi mengungsi sira ring wayang, dia ke Wayang, berarti ada sebuah daerah namanya Wayang. nggih, Oke. Tegal ing Sukamanggala. Oke, itu mungkin nama desanya Wanua Nggih. atau apalah. Heeh. Hanata papikatan perit, Oke, ada orang mikat memprit. irikata sira anawala wong asedahan manuk. Oh, di anu, heeh. Anuli sira maring Rabut Katu. Nah, anuli Sira siro maring mring maring Rabut Rabut Katu. dan kemudian dia apa jenenge anuli siro. Kemudian dia pergi ke Rabut Katu. Rabut Katu. Nyapo pertanyaannya. Nah, ini yang tidak dijelaskan secara perinci di sini. Lah, itu dia. Berarti kan si atau Mbah Ken Arok tadi setelah dia itu dari Rabut Gorontol kemudian ke Wayang di daerah mana Patmosuko apa daerah Sukamanggala. Sukamanggala. Nah, kemudian mungkin itu daerah Sukamanggala juga area sini karena nyebut setelah itu ketemu sama apa orang mikat
Prit, turun, nah, kemudian anu tadi itu, Ya. lah terus dia pergi ke atau dia menuju ke Mering Rabut Katu. Rabut Katu. Lah, berarti ini dia hanya perjalanan loh. Perjalanan betul. Nah, jadi dia perjalanan loh. Nggak ngomong masalah ini Rabut Katu adalah sebuah kok aku pinginnya didarmakan di sini. Nah. Utawa aku pinginnya di makam ya enggak lah ya. Atau misalkan aku pengen dicandikan di sini atau apa. Ya. Nah, jadi hubungan Rabut Katu dengan Ken Arok kelihatannya hanya sebatas digunakan untuk dia pergi. Kunjungannya Nah, tapi istilahnya. kunjungannya nggak berkunjung loh, Kunjung. karena dia baru saja anu sama Ya. itu tadi, terus baru mungkin kayak melarikan diri ya, Ya, malah ya, kayak mungkin gitu, itu kayak ya. melarikan diri. Melewati desa-desa ini mungkin. Utawa ya cuk kakek mungkin tah, teksnya jelas kok. Ya. Jadi apa jenenge dia ketoknya sembunyi di area Gunung Katu. Apakah itu puncaknya, apakah pinggirnya, ataukah opo. Jadi tidak ada penunjuk langsung di Pararaton yang mengatakan dia pingin didarmakan atau didarmakan atau diapakne itu di Gunung Rabut Katu Katu. atau di Rabut Katunya sendiri. Ya. Sing dipahami bahwa Rabut Katu itu ya namanya masih dipertahankan sampai sekarang jadi Gunung Katu walaupun ya rapati gunung ya. Jadi bukit ya. Bukit. Bukit anaknya Gunung Kawi. Jadi like, misalkan dari berdasarkan Pararaton tok. Ya. Kita karena kan dasarnya tadi yang dibahas dari Pararaton ya. Nah, misalkan dari Pararaton tok ya ndak apa ya? Kurang begitu kuat itu. Ya, tadi nggak menunjukkan hubungan secara langsung bahwa ini adalah pendarmaan Ken Arok. Tapi berhubungan dengan Ken Arok, ya. Karena dikisahkan perjalanannya juga perjalanan pernah itu. di sini. Nah, ini kan kajian secara bahasa kan seperti itu. Ya, secara Bahasa bahasanya keterangan seperti gitu. Tapi nggak ada penunjuk langsung. Kira-kira gitu. Tapi lek masalah iki Katu, Gunung Katu itu memang disakralkan. Nah, kebetulan saya ke rumah Tato ini kan kabeh asli Malang ya istilahnya. Iya. Nah, pasti duwe kisah dewe-dewe. Nah. Memang mulai kecil memang Itu. Mungkin sebelumnya perlu dilihat dulu apakah setelah cerita Ken Arok sampai ke Gunung Katu itu ada cerita lagi tentang Ken Arok Setelah di itu. Pararaton. Ya, banyak masih muncul cerita lagi. mengenai Ken Arok. Ya, setelah kisah Kisah itu. ke Gunung Katu. Ya, Oh, banyak. Itu langsung kalau di sini di teksnya yang ditulis oleh Brandes ini itu setelah dari sini dari Rabut Katu itu ke Junwatu ada disebutkan di sini Kapihanan kita jauh Siratumun dari sini. ing Ya. Katu saringin gunge Irika genira mesat angungsi tasira ring Junwatu. Dia kemudian mengungsi. Berarti Kan mesat, artinya cepet. Mesat itu artinya Iya, cepat mesat. mengungsi ke. Keadaan Dari- apa ya? Keadaan kenangan sendiri atau gimana atau berkunjung ke sini. Nah, ya mek trimo dikengkon delik ketok ae. Ya, jadi hanya tempat yang dilewati. Tempat Yang yang dilewati. di Rabut Katu. Dilalah Rabut Katu, kata rabut itu sendiri memang artinya adalah Bukit ya. tempat suci. Tempat suci Hmm. rabut itu. Tempat suci. Jadi Rabut Katu memang tempat yang memang sudah disakralkan. Ya. Ya. Dan kalau itu sampai tercatat di sebuah buku penting, saya kira itu pasti areal penting. Areal penting, Ya. areal penting. Memang Pararaton itu banyak memuat nama-nama daerah, nama-nama wilayah yang toponiminya kebetulan masih apa ya? Tersedia. Iya, sampai sekarang itu Sekarang jadi iso digerayai. Lain. Seperti Junwatu itu kan kalau nggak salah lokasinya di Junrejo ya, Batu ya. Iya. Junrejo Batu. Dan di sana juga masih ada tinggalan. Tapi kalau misalkan dipercaya atau dikatakan atau diyakini, bahkan diyakini bahwa di sini adalah pendarmaannya Ken Arok, saya nyuma nggak ake. Oke. Prinsipnya gitu. Ya. Ngapain gelut? Nah. Nah. Wes istilahnya. Saya nyuma nggak ake, nggak masalah. Nggak masalah. Pasti punya dasar sendiri. Tapi kalau hanya merujuk ke Pararaton nggak pernah Iya. menyebut itu. Ya, bahkan di Pararaton itu disebutkan bahwa pendarmaan beliau itu kan di Kagenengan. Nah, itu dia. Bukan di Katunya. Kagenengan, bukan di Katunya. Kalau memang di Katu, seharusnya memang disebutkan. Iya, Wong Katu karena enek sebelumnya, jenenge. dan Itulah sebelumnya sudah diceritakan Ha-ha, bahwa dia pernah ke sini. Pernah ke Katu. Iya. Wong Katu ya namanya ki jelas Katu. Mbok ya wis pendarmaan di Katu, misalkan Iya. gitu.
tapi menggunakan Kagenengan. Ya. Dan di sini toponimi Kagenengan ada 2 paling enggak minimal. Ada dusun Kagenengan itu di desa opo ngisor iki? Masuk desa apa ya kene iki ya? Parangargo Parangargo, dan satunya memang genengan yang pakai saji. desa dipakai saji. Ya. Jadi ada 2. Dua nama gitu. Ada 2. Nah, karek iki sing ndi misalkan. Ya. Tapi kembali ke Gunung Katu ya. Posisi penting Gunung Katu ini dalam Ini karena rokan Raules lagi ngopi aja. iya dalam sejarah ini gimana kira-kira? Karena kalau saya sih karena saya orang asli Malang, kakek nenek dari Gunung Kawi, Peniwen. Jadi kami dari kecil sudah sering lewat dari Malang ke Gunung Kawi, pasti lihat. Pasti lihat. Iya, Kelihatan Gunung Dan Katu sing ini. ikonik pohon di atas Gunung Katu. Jadi kan Iya. kelingan pun enggak? Iya. Iya kan? Itu masih ada lah diingatan bahwa di atas Gunung Katu itu pohonnya besar-besar. Gede-gede. Ya. Ada Mbuh iku tahun pohon piro, besar. bener-bener Entah hilang. berapa nggak tahu dari jauh ya. Tapi kelihatan sekali itu seperti kayak kami malah membayangkannya itu seperti pot ada Ada bonsai-nya ada bonsainya ini ya. Seperti pot ada bonsainya. Iya, bahkan Tapi dari Kota Malang sudah ya jelas. puluhan tahun yang lalu tentu Puluhan tahun yang lalu. situasinya sudah berbeda. Ingat saya zaman kuliah awal tahun 90-an sampai dengan akhir 90-an. Pohon itu pun masih ada Masih itu. ada ya. Tapi saya kesini lagi emang di era 2000-an loh, kok wis gak enak wite iki Iya. yang di wite. Pohon-pohonnya udah tidak nampak kelihatan. Tapi memang orang biasa aja ya seperti saya itu kalau dari daerah mana-mana kan kelihatan Gunung Katu ini. Kami sering guyonnya itu kayak tempat mendaratnya alien. Oh, ya, Karena gitu, di atasnya kan kelihatan rata gitu. Anu iki, bolo-bolo beta UFO sebenarnya. Mendaratnya alien ya, pas Ancient tempat penting ya. alien. Iya. Ada apa ini? Tapi Memang kalau ke arah mana ya? Kalau ke arah Blitar itu kan pasti kelihatan dari ya jalan raya itu jalan raya kelihatan. tuh. Ini unik ini, bukit ini unik. Ada Bukitnya apa ini nampak gitu ya? unik ya. Ya, dan bagi orang Malang, terutama Malang sing itu hidup sebelum tahun 2000-an sudah hidup ya. Kayak kami kan tahun 2000-an sudah hidup. Wis kena istilahnya. Itu memang sangat ikonik Gunung Iya, Katu itu. Gunung Katu memang. Jadi modelnya ya seperti pot ono bonsai ini di atas ada pohonnya gede itu masih kelihatan pohon Tapi katu. nama Katu sendiri ya, Katu itu kan sekarang konotasinya sayur, sayur katu, Katu. itu daun katu. Apakah itu ada apa? Ya, katu itu nama korelasinya pohon. dengan Nama pohon. Nama pohon. Itu pohonnya tinggal satu sekarang itu. Kita Ya. tanduran anyar ini. Ini baru Yang di sini. Ya iya kan cuma pohon seperti Iya, itu, iya. itu katu. Yang disebut sebagai katu itu Sebagai katu. Iya. pohon seperti itu. Pohon Jadi itu. kalau ini dulunya disebut Gunung Katu kan berarti banyak endemiknya, endemik. iya Ah, endemiknya endemik katu. tanaman itu, tanaman katu. Ya emane kok tidak tahu ya tahun 2000 berapa ya. Kurang paham lah. Karena saya juga era 2000-an saya pernah meninggalkan Malang nanti tidak begitu ngikuti ceritone. Tiba-tiba ya wes Gunung Katu hanya tampak ndak ya wis hilang, Ada, hilang. ada. Eman gitu. Ya. Eman. Tapi ya wis lah. Wis ngapain? Bonsainya sudah hilang. Bonsainya udah hilang. Iya. Bonsainya udah hilang Katu. Nah, ini menarik membahas Ken Arok. Beberapa kali kita kan membahas Ken Arok nih. Ya, dan pas ngomong Mbah Kenaro lek gak mikir mesti kameranya rusak. Nah, Boh nyapa? Nganti mumet. ini menarik memang. Makanya Pak Bondan itu ngedu ini berkunjung berkunjung ke Rabot Katu. Loh, ya itu dia. Jadi bagi orang Malang sendiri, Malang Ya. sekitarnya, istilahnya Wetane Kawi, Katu itu memang punya apa ya? Punya tempat sendiri di hati istilahnya Katu itu. Jadi sama seperti Gunung Mujur, jadi beberapa gunung-gunung Gunung Ukir Ya. itu juga punya tempat tersendiri di terutama teman-teman penghayat, kemudian yang seneng laku. Katu emang terkenal sebagai tempatnya orang laku istilahnya dari dulu. Bahkan ini sebenarnya ada cerita. Kebetulan kakak saya rumahnya nggak jauh dari sini. Kakak saya, ya kakak akad lah, nggak jauh dari sini. Dia lebih tua
lebih jauh dari saya, namanya Mas Ober. Sebenarnya namanya Eko sih, tapi kepanggilannya Ober. Tadi dia cerita bahwa kalau maling, wis pokoknya bu maling apapun, munggah Gunung Katu, hilang. Jadi modelnya dioprak ke Gunung Katu, dicari itu nggak akan pernah ketemu. Walaupun jelas-jelas ketok lek munggah ke Gunung Katu. Ya. Itu cerita cerita kakak saya yang tinggalnya ya Tidak jauh dari Rabut Katu ini. nggak jauh cuma di bawah situ aja. Itu gitu. Tapi kalau dari segi penjaraan, tadi sempat sampean bicara tentang dari Gunung Katu ini ke Nah, itu yang menarik memang. Iya. Ke selatan itu ada apa? Nah, ini kan yang iya. pembahasan peta itu. Dengan radius yang sama. Iya, Ya. benar. Jadi saya ngelihatnya awalnya itu kan yang dari negara Kertagama justru. Yang dipupuh ke 30 berapa itu? 37 atau 37 mungkin. 6 mungkin saya agak lupa. Ya, itu. Mohon dikoreksi nanti ya. Jadi pada saat Hayam Wuruk itu jalan-jalan itu, kemudian beliau kan singgah di Kasurangganan. Nah, setelah dari Kasurangganan, beliau itu ke Kedung Biru. Kedung Biru. Nah, setelah dari Kedung Biru disebutkan beliau berjalan menuju ke selatan. Oh, langsung berarti. Langsung Selatan. yo mampir tuku rokok atau apa ya ndak Karena mudeng lah. kan langsung ke selatan gitu. Tadi gak ceritane mampir nyanggonane mbuh mall apa juga ndak diceritakne, tapi jelas menuju ke selatan. Menuju ke selatan, kemudian ke Kagenengan. Nah, di sana ada sebuah candi yang megah, indah dan seterusnya. Jadi penjelasan itu ada. Jadi kita bisa melihat Kedung Biru, birunya masih ada. Kasurangganan banyak yang meyakini bahwa Kasurangganan itu adalah di Sumberawan. Nah, itu kan masih Yang Surabaya. jejer tadi Ya. istilahnya. Sumberawan, kemudian biru, itu masih ngidul lurus lah. Repotnya kalau misalkan Katu itu memang Kagenengan sebagai pendarmaan, ini posisinya nggak persis selatan yang biru, bahkan Kasurangganan. Iya. Ini miring, jadi jaraknya itu kalau misalkan ke selatan, seharusnya Kagenengan yang disebutkan itu posisinya mungkin malah Genengan yang di desa apa tadi? Parangargo. Ya. Malah yang di sana. Ya. Tapi bukan berarti di sini nggak ada keunikannya mengenai jarak. Jadi saya sempat ngukur. Kalau misalkan ini 10 mil, alah kok mil, pakai kilometer ya. Mil ora apa-apa. Ukuran Yang mil diukur sendiri oleh pemirsa. Oh gitu ya. Pakai ukuran mil. Ya sekitar 16 kilo lah. Ya. 1 mil itu Mungkin kan nanti gambaran petanya, hitung-hitungannya Pak Bondan ini bisa disertakan di copy nanti paste. ya. Iya. Oh monggo. Bisa diadu. Biar bisa Sebagai- jelas gitu ya. Sebagai wahana pembelauran. Gitu. Betapa belabur. Enggak. Cuman kita berpikir kan gini. Konsep pembangunan pada zaman klasik itu kan tidak pernah meninggalkan apa jenenge Jok? Sing arah hadap, Nggih. kemudian Dewa Nawasanga. Jadi mengenai arah hadap, jarak, kemudian posisi itu kan sangat menjadi kunci penting pada saat membangun atau menentukan lokasi. Bahkan menentukan lokasi ini wis sangat menentukan mengenai itu. Nah, Gunung Katu ini uniknya adalah kalau misalkan kita ngukur 10 mil ke arah utara atau sekitar 16 km ke arah utara, ini lurus dengan Gunung Ukir. Ini ya. Beberapa pendapat menyebutkan Gunung Ukir itu adalah Rabut Jalu. Ada yang menyebutkan Ya, seperti gitu. seperti Walaupun ada juga yang menyebutkan Rabut Jalu itu sebenarnya di Tumpang apa Daerah di ini ya. anu ya. Tajinan itu Tajinan ya. ya, di daerah Tajinan Ada maksudnya. bukit juga. Nah, ada bukit juga di sana. Tapi oke lah, misalkan kalau itu yang di Rabut Jalu, ini lurus. Lah, 10 km, 16 km ke arah selatan dengan jarak yang sama dan persis menuju ke selatan. Ini apa jenenge? Cedek Karangates itu apa namanya? Selatannya Panjen. Sumber Pucung, Bukan. Yang pernah jadi kerajaan. Sengguro. 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 Persis lokasi Sengguro. Dan diukur di sana persis tempatnya Punden juga. Ada Punden di Sengguro Ya, itu persis selatannya sini. Itu kalau utara sama selatan. Hmm. Kalau kita ke arah timur dengan jarak yang sama, Candi Kidal. Ini lurus berarti gitu. Hah?
Yo lek gak percaya iki mlaku rono dhewe 16 kilo. Pakai drone. Lurus lho pokok ya. Coba pakai drone nanti. Jadi ono omah bareng tembus dus to meneh genteng. Lurus ke arah timur. Itu tadi kita. Nah, uniknya yang di sebelah barat itu sekarang jadi pura. Oh. Jadi ada pura, sorry, nanti bisa dicek sendiri ya. Tinggal narik aja 16 kilo ke sana, itu ada pura. Jadi kemungkinan besar sudah masuk ke wilayah Lingi. Nah, itu yang masih arah hadap yang selatan, utara, barat, timur. Lah sekarang yang miring. Jadi kalau misalkan kita, ini yang paling major aja. Kalau ke arah barat daya, dengan jarak yang sama kita akan nemu Ganesha, Patung Ganesha, Karakates, dengan jarak yang sama. Kalau ke arah barat laut, puncaknya Gunung Butak. Persis masih rodok ini sidik lah. Nah itu dia, makanya tadi saya bilang rodok ke sinian sebenarnya. Jadi rodok terlalu barat sidik, kurang ke timur dikit. Nah, kalau misalkan kita ke arah tenggara, ada sebuah daerah di sana namanya Tohjaya. Ya, ada itu. Masuk. Jadi masih masuk ke daerah Tohjaya dengan jarak yang sama. Nah, sayangnya sekarang juga sudah jadi makam yang di sana. Ya. Ada yoni kalau nggak salah di sana itu ada tinggalan juga berupa yoni. Nah, pokoknya nanti tinggal di titik di jarak yang sama ini. Di sana Tohjayan. Nah, padahal Tohjayan itu kalau nggak salah dia didarmakannya kan tempatnya di mana gitu loh ya. Entah di mana juga ada kok. Nah sekarang tinggal satu lagi. Kalau misalkan ke arah timur laut. Nah, tempatnya di mana itu? Ini dia. Itu dia kan. Berarti kan ganti tarik dewe. Ya. Gitu loh. Kira-kira sebelah ndi. Tapi yang pasti deket jalan tol. Deket jalan tol. Deket rumahnya Pak Iksun. Gitu ya. Deket rumahnya Pak Iksun. Tadi engko wis monggo digarisi dhewe. Set. Oh, iki, ndek kene enak apa. Dan karena itu juga dulu kapan hari itu sempat ada cerita bahwa jalan tol itu sempat digeser. Ya. Lokasinya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat arah hadap, kemudian jarak, kemudian macam-macam, itu masih oke sih. Tapi ada satu yang kemudian kok rada aneh. Lokasinya ini dengan puncak Gunung Arjuna. Jadi kalau menggunakan itu tadi, ini malah lurus ke Welirang putarannya. Bukan ke Gunung Arjuna. Ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan garisnya itu adalah Gunung Arjuna puncaknya, kita tarik garis ke selatan, malah justru lurusnya di Genengan. Di bawah. Ya memang di ini si siapa? Stutterheim. Nah, dalam bukunya apa ini bukunya Bezetting Belt van Koning Rajasa itu mengatakan beliau pernah berkunjung ke wilayah Genengan yang ada di Wakir, yang Wakirnya itu menemukan beberapa tinggalan kekunoan di daerah sana itu, di daerah Genengan Wakirnya. Genengan Wakir. Ya. Bukan Genengan pakai saji loh ya. Betul. Genengannya Wakir. Ya. Oke. Nah, itu juga diperkuat dengan Sten Kalenveld di bukunya 1915 itu. Oh, jenengnya angel ya. Itu menyebutkan juga di daerah Genengan Wakir itu ada tinggalan kekunoan juga. Jadi ini kan membantu data itu. Kalau di Genengan pakai saji memang ada, yang sekarang ada di mana? Ditempatkan di Balai Desa itu sempat ditempatkan di sana, itu berupa arca dwarapala tapi jongkok. Ini yang unik. Dwarapala tapi jongkok. Jongkok gini. Oh ya? Iya. Oh, itu yang lucu unik. ini. Dengan pakai sajinya itu. Nah, itu. Bukan jengkeng lo ya, seperti Bukan. yang di Singosari Iya, ya. tapi jongkok. Gini. Itu di Genengan pakai saji itu ada. Nah, ini Tapi gedenya kecil segitu. segini. Karena kalau melihat dari negara Kertagama kan itu disebutkan bahwa candi itu adalah megah dan kemudian indah. Kalau misalkan saya bayangin ya seharusnya tinggalannya masif. Ya. Seharusnya loh ya. Buh dwarapalane iki mungkin ya sak Joko ini atau ya. apa atau malah mungkin
Iki kalau misalkan lihat apa namanya sandaran arca itu. arcanya itu segitu, ya iki arcane kudune ya gede iki. Lumayan. Iya. Heeh. Kalau misalkan kita ngomong ini adalah ada candinya dulu atau apa nih, ya bisa aja gede. Tapi jangan salah bahwa Ken Arok itu setelah dia menjadi raja, dia balas budi ke banyak orang loh dan bangun di mana-mana loh. Ini yang menarik ini. Iya kan? Jadi gitu, Om Tarno. Jadi seperti di Lulumbang dia juga bangun. Iya. Kemudian apa namanya di mana-mana termasuk kemarin di mana rumah jenengan lawas Karuman. Karuman. Nah, itu juga disebutkan. Bisa jadi dia juga bangun sesuatu penanda di sini. Walaupun ini bukan pendarmaannya. Karena dia juga lumayan cukup berkesan ketane ndek kene. Iya. Karena selamat diburu beruang. Darah ini termasuk menyelamatkan. Jadi seperti itu. Jadi misalkan tadi pertanyaan awalnya adalah bener nggak ini pendarmaannya? Monggo. Tapi kalau lihat dari Data tulisannya faktual. kok ketokane terlalu lemah untuk menghubungkan secara langsung bahwa Katu merupakan pendarmaan. Kalau dari bahasanya lah ya. Tapi kalau dari tinggalan emang bener orang tinggalan sing gede-gede sak ngono. Lihat nandinya aja segitu ya kudune ya gak cilik-cilik banget. Kalau lah. lihat pedestalnya itu kan besar juga bener, itu. bener. Pedestalnya kan gede. Berarti Nah, kudune itu ada sesuatu yang batunya gede. Itu anu ah. Terus apa? Nah, mohon maaf pemirsa, tadi ada sedikit gangguan suara. Jadi ada orang ngetril itu masuk atau apa dibawa ke atas. Nah, ini backsoundnya sangat berkesan sekali. Ini bisa didengar di daerah timur itu ada apa orang jaranan. Jadi di sini masih sangat kental sekali Ketok lah kan gini. kesenian. Sepertinya kelihatan itu. Oh, aku Nah, kayak gunung di sini- ukir ya ketok ya. Gunung Ukir kata. Masih kental sekali. Nah, kita bahas apa lagi nih mengenai Rabut Katu atau berkaitan dengan Ken Arok ini soalnya ikonik sekali. Orang terkenalnya kalau Malang adalah Ken Arok. Nah, itu di luar itu pasti gitu. Karena kan dipercayai raja pertama, dan yang unik lagi ketika berkunjung ke Rabut Katu adalah sebuah pendarmaan Ken Arok gitu. Di luar Malang itu mengatakan demikian. Rabut Katu adalah pendarmaan Ken Arok. Iya. Gitu? Iya. Nah, ini yang tadi kita bahas itu. Ngombe-ngombe. Situ. Lah situ monggo lo ya. Aku enggak melarang Kita atau kan enggak. harus menyodorkan data ini. Cuman- Monggo. Itu data. monggo cuma enggak kan. Kalau Rabut Katu itu memang dianggap sebagai atau diyakini lah. Nah, jadi diyakini menjadi pendarmaan Ken Arok cuma enggak akan. Tapi kalau kita menelisiknya itu adalah dari para raton dan kertagamanya, negara kertagama, kelihatannya kok masih belum kuat, Iya. masih belum kuat. Tapi Kalau nggak kalau salah di Mula Malurung juga kan disebutkan pendarmaan beliau. ya pendarmannya kan disebutkan di Kagenengan. juga. Iya toh? Iya. Bukan Katu loh nyebutnya. Iya, betul. Kagenengan loh. Mm-mm. Dan kalau misalkan itu oke lah disebutkan Kagenengan dan Katu pada zaman itu masuk Kagenengan, ya oke monggo enggak Nah, mungkin masalah. Tapi pada saat itu juga tolong diingat, Katu sudah punya nama. Ya, Ya. Jadi ngapain nggak disebut namanya langsung Katu. Seperti contohnya misalkan gini, salah satu pendarmaannya sang siapa namanya Raden Wijaya itu salah satunya di Antapura. Namanya spesifik. Walaupun kemudian diidentifikasi Antapura itu adalah di daerah Tropulan kayak atau apalah ya monggo. Tapi namanya spesifik. Jadi nggak hanya menyebut sesuatu yang sifatnya wombo gede. Iya. Pendarmaan biasanya langsung spesifik. Kalau memang pendarmaannya di Katu, ngapain di Mula Malurung, kemudian di negara Kertagama, itu nggak disebut, ya wes Katu aja, Ya. mesisan gitu loh. Ataukah memang di zaman Mula Malurung itu, karena beda beberapa ratus tahun ya antara Iya. para raton muncul nama Katu, kemudian Mula Malurung itu di awal apa namanya
ya bukan di awal-awal banget ya. Majapahit itu mungkin belum ada nama Katu tapi masih namanya adalah Kagenengan ya Nyumanggane. Tapi kalau kita ngomongnya itu dari datanya Kagenengan ya apa enggak lebih masuk akal kalau pendarmaannya itu ya justru di Genengan. Tapi yang diingat juga gini, di negara Kertagaman tolong dicek juga Ya. bahwa sebelum masuk ke wilayah Genengan itu atau masuk ke wilayah pendarmaan itu melewati hutan hutan cemara. Kalau nggak salah teksnya berbicara mengenai hutan cemara. Dan yang perlu kita pahami hutan cemara itu tumbuhnya nggak di bawah. Iya, pasti di Darah. dataran Nah, iya toh, Mas. tinggi. Iya kan gitu. Dataran tinggi gitu. Hutan cemara itu tumbuhnya di dataran tinggi loh. Ada spesifikasi hutan cemara itu tumbuhnya daerah mana sama mana loh. Jadi apakah itu benar di bawah? Ya kok sih, karena nyebut cemara. Apakah di atas? Ya kok sih, karena nyebut genengan. Lah akhirnya mana? Empuh. Angelis. Atau lain kali kita coba ke genengan yang ada di Wakir. Lah ada nggak kira-kira Nah, misalkan yo biar agak kini mungkin, akeh atau cemoro gimana. atau karena genengan sendiri artinya kan sebuah gundukan atau daerah yang Ya. tinggi. Ini kan gitu. Jadi apakah di sana memang ada bukit atau gumuk atau piye? Nah, ya bisa jadi. Ya. Tapi yang pasti harus pohon cemara tumbuh di situ. Paling nggak datarannya itu ketinggiannya sudah masuk lah untuk cemara bisa Betul. hidup di Ya. situ. Itu kata kuncinya seperti itu. Kan ada cemara itu apakah asli tanaman sini? Nah disebutkan namanya cemarai. Lah ya itu makanya. Apakah Kalau- endemik sini gitu ya? Iya. Ya cemaranya mungkin beda ya. Lek bahasa sekarang menggunakan bahasa cemara gitu. Mek cemarone sing cemara piye gitu loh. Cemoro apa? Gitu Mungkin kan? Cemoro Jawa paling. Mungkin udang. Tumbuh malah di pinggir laut. Lah iya, Nah, bisa itu. jadi. Jadi tumbuhnya cemara memang cemara di dataran rendah misalkan. Yang dikonotasikan sebagai cemara itu mungkin tumbuhan yang pada era penulisan dikonotasikan sebagai Sebagai cemara. cemara. Iya. Bisa jadi seperti itu. Yang aslinya mungkin bisa jadi pohon lain, Ya, bukan cemara seperti bukan yang kita cemara yang kita sebutkan kenal seperti sekarang. Gitu. Ya seperti ini aja. Kopi kan katanya dari Oh ya, gitu. benar. Iya. Tapi Maka ternyata ada paripeh yang Iya, kemudian salah betul. satu isinya adalah kopi. Kopi. Kan lah. Gitu. Marai Sudah kisah ada ini ini. kan. Iya, itu Lah, kalau kopi perlu sing di- Nah, itu juga. betul. Itu perlu di Ya, kalau nggak salah Dianalisa, teman-teman dipertimbangkan. di Jogja di UGM ada yang meneliti mengenai itu kopi yang asli yang memang digunakan di Paripeh itu. Nah, ini lanjut ke Romo Tato nih. Yang berkesan nih mengenai rambut katu atau Ken Arok. Nah, ini kan ikonik banget tentang Ken Arok. Itu bagaimana? Iya, kebetulan saya dibesarkan di Karuman, Nah, sudah tempat ikonik lagi itu. tempat yang dikenang oleh Betul, Kenaro iya. ya. Jadi saya juga mengenang Karuman, tempat saya dibesarkan itu sebagai tempat penting dalam sejarah. Ya, Jadi tidak hanya sejarah hidup saya, tapi ternyata dalam sejarah Nusantara ini area itu menjadi tempatnya Kenaro. Saya hanya membayangkan Singosari di sana, lalu Candi Jago Kidal. di sana, Candi Kidal di sana. Areanya ini kan luas ya, di mana Kenaro pernah ada. Ngeluyure adoh gitu loh. Kenaro ini Untuk zaman senang. itu ada. Heeh. Untuk zaman itu ada. Artinya Kenaro ini orang yang dikenal meluas sampai ke masyarakat kecil. Ya. Saya di Karuman itu kan komunitas kecil aja. Ya. ya, Wong waktu saya dibesarkan itu ya desa kecil sekali ya, penduduknya Ya. sedikit dan hanya satu kampung 2 deret jalan gitu aja. Jadi kecil sekali. Saya bayangkan kalau ratusan tahun lalu apalagi Ya, paling 3 pirang omah 4 tok. ya 3-4 rumah. Di situ salah satunya ada yang suka judi. Bagus Sambaran. Iya, Bagus Sambaran yang kebetulan tinggal situ pinggir kali atau daerah dekatnya Telago Mas. Telago ya, Telago, yang genangan air
Yang waktu kecil saya masih bisa membayangkan itu, oh depan rumah saya ini dulu genangan air karena ke sana kelihatan ada tembusannya buatan ke Kali Brantas itu ada sudetan yang kelihatan ini buatan. Tapi di depan rumah itu ada sawah yang ledok gitu. Saya bayangkan, dan itu kealiran air. Aliran air. Ya mungkin itu telogone. Iya, saya bayangkan dulu telogonya ya di sinilah, terus dibuat sudetan supaya ini jadi sawah. Dan karena kealiran air terus sawahnya jadi lancar. Itu Ken Arok yang saya kenal, artinya dia ini tokoh yang memang dekat dengan orang-orang kecil gitu ya, karena membayangkan seperti itu. Desa yang kecil aja dilekatkan dengan namanya. Ini juga kan Rabut Katu ini. Dan banyak hal-hal kecil itu di sebuah pemujaan gitu ya. Jadi seperti ini kan hanya dilewati saja tapi ada peninggalannya dilekatkan, gitu. Dilekatkan dengan sosok tokoh yang begitu menyejarah. Ada daerah-daerah kecil di Malang Raya ini yang selalu dilekatkan. Itu kan menjadi tanda bahwa dia ini tokoh yang memang dikenal. Kenal sampai ke daerah-daerah yang terpencil seperti ini. Nah, cuman ini paradoksnya Mas ya. Lagi ngomongnya paradoks. Bahwa Ken Arok kan sangat dikenal dan sangat mewancep kalau di hatinya orang Malang gitu. Wes pokoknya wong Malang ngomong Ken Arok ya wis jan. Nah, lah pasti itu. Tapi kalau misalkan kita ngelirik ke seni atau tradisi, tidak akan pernah ada. Mulai dari zaman saya kecil, zaman saya masih ikut ketoprak wayang wong sampai sekarang punya ketoprak, ludruk atau apapun, sing menceritakan Ken Arok. Pernah beberapa kali dicoba. Ada satu kali kemudian udah deres sampai panggungnya itu ambrol. Kemudian ada lagi yang kemudian yang tokoh yang memerankan Ken Arok kemudian meninggal di tempat. Jadi ada yang kemudian sing dituding sama makhluk gede apa gitu ya ceritanya ya. Itu pun ada. Jadi sampai jadi ilo-ilo kalau di Malang. Kalau sudah ngomong Ken Arok, please jangan diceritakan. Cukup dikenang tok, jadi modelnya gitu. Cukup dikenang tok. Ojo diceritani. Karena itu di Malang seperti gini. Di Pati, kalau ini saya nggak salah ingat ya, di Pati tidak akan pernah ada lakon mengenai Angling Darmo. Di Pati. Kalau di Malang tidak akan pernah dilakonkan cerita kisahnya Ken Arok. Boh Ken Arok pas opo. Selain Ken Arok, entah itu ceritanya Wisnuwardana, Kertanegara atau siapapun itu oke, jalan nggak apa-apa, nggak masalah. Lancar. Lek Ken Arok sampai jadi ilo-ilo istilahnya. Baik, kenapa ini? Ojo takon aku. Itu urusan lain. Itu urusan liya. Urusan yang mungkin kau sing jawab pemirsane dhewe. Ya, itu Sing punya pengalaman. Di komen nanti ya. Saya punya pengalamannya. Tapi pengalaman pernah kita waktu ketoprak ya di Ngiju Ngiju itu kan sempat memerankan, bahkan Mas Kamai Ramen ini memerankan tokoh Ken Arok ini. Kok iso? Kok dadi? Lancar. Nah, sutradarane sing sakti. Nah, paling ngono paling. Ya, itulah. Betul dadi Ken Arok debeng. Ya, tapi itu paradoksnya di situ. Jadi Ken Arok itu sangat mancep di ceritane Mas Tato ya dadi. Bener, orang Malang ngomong perkara Ken Arok, waduh wis. Ampun wis ngono tok wis. Tapi di satu sisi orang Malang sendiri atau seniman dimanapun di Malang tidak akan pernah berani menjalankan lakonnya Ken Arok. Jadi sudah semacam seperti aturan tidak tertulis. Akeh lakon liyane, kasaran seperti gitu. Jadi atau cek sini waktu wayangan. Cek sini. Wayangan pas apa itu? Pas waktu ketoprak Ngiju nanti silakan dicek sini ya, bisa dilihat ya. Cek sebelah kene. Nanti ben diedit karo onek apa karo sapa. Dadi videonya yang hijau yang waktu pementasan Ken Arok itu malah geger karo kebo ijo tuh ya. Itu bisa dilihat, bisa dicek. Dan sepengalaman saya, walaupun bukan saya toh, bahkan pengalaman Mbah Hiksun yang sekarang sudah 80 tahun, memang beliaunya enggak pernah melakonkan dan itu sudah menjadi ilo-ilo.
Kalau di Malang ji akeh lakon liyane. Sama seperti itu di Sumberjenon di Gunung namanya itu Gunung Ronggo. Gunung Ronggo. Gunung Ronggo itu tidak akan pernah menjalankan lakon yang keluar Gathotkaca nih. Karena Gathotkaca harus menang di sana. Nah, prinsipnya aja metu Gathotkaca. Oh gitu. Entah menang entah Akhirnya kalah. gitu. Entah menang entah kalah, yang penting aja metu Gathotkaca. Oh gitu. Jadi di beberapa tempat, sebenarnya nggak di Malang aja, di Kediri ada cerita-cerita khusus, kemudian di ini malah rada ngelantur ya. Iya, enggak apa-apa, ini kan pembahasan terkait Kenaro ini. Nah, cerita Kenaro. Jadi seperti di Pati ada, di beberapa daerah juga ada. Ada beberapa kisah yang modelnya rada sinengker. Mungkin karena kekhasannya atau karena apa ya? Ya mungkin apakah itu ikatan emosional atau piye ya. Tapi kalau di Malang jenengan nggak akan pernah ketemu lakon Kenaro. klasik ya, kita ngomong ya, yang klasik ya. Entah itu di levelnya ketoprak, lodruk, wayang uwong atau tonil atau apapun lah. Itu kok ceritane Kenaro. Saya tahu hanya sekali aja di Ngijo, wis kuwi tok. Wis kuwi tok. Nanti videonya bisa Alhamdulillah dicek. berhasil gitu ya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Masih rotok Padahal kopios-kopios. data-data sejarah Loh, banyak Iya. kan? Nggak hanya data Kisah-kisah, sejarahnya, iya. bahkan tuturnya juga Tuturnya banyak. juga betul. banyak. Jenengan di Karuman juga pasti Oh, kaya iya. dengan cerita Tutur, perkara Kenaro Iya. waktu di Karuman. Nggak hanya sekilas seperti yang ada di Pararaton loh. Iya, betul. Seperti di teman-teman di area Gunung Katu ngomong perkara Kenaro, punya cerita mereka sendiri Ya mengenai tentang Kenaro. Kenaro. Pulau Wijen. Pulau itu Wijen juga punya nggak sampai ada legenda Joko Lolo kalau nggak salah ya. Lola. Jadi punya lokal apa ya seperti urban legendnya sendiri Iya. Tentang Kenaro. tentang Kenaro di masing-masing lokal. Jadi kalau di Pararaton negara Kertagama kan Pak Tirwo berdet wes gitu. Iya. Tapi di lokal itu muncul. Jadi nggak hanya datanya adalah data-data yang sumber primer atau sekunder. Bahkan di folklore sampai jadi urban legend Iya. itu banyak. Dan umumnya kan kalau ketoprak ludruk atau apa kan mengangkat kisah-kisah itu. Di Malang nggak akan ada pernah ngomong masalah. wah, Berarti ini kok- kita bisa membayangkan mungkin ada suatu masa di mana Kenaro ini menjadi tokoh yang dianggap antagonis. Bisa jadi kan? Ya di Pararaton awal-awal memang diceritakan seperti Iya, antagonis iya. ya. Bisa lalu di suatu masa karena seperti ini yang jadi sering dibicarakan kawan-kawan jadi kontroversi sejak Kenaro muncul dengan kerisnya Ya. yang sakti itu lalu terjadilah pembunuhan berantai raja-raja itu. Oh ya. Nah, itu kan Ya. yang gampang diingat Ya. di lewat buku sejarah anak-anak Ya, kan ya. itu. Kenaro Itu ini orang disebutkan. yang punya keris, dibuatkan empu gandring, dibuatkan baik-baik, tapi Ya. empunya dibunuh sendiri dan setelah itu Ya. gara-gara membunuh empunya dia akhirnya dibunuh oleh kerisnya sendiri dan seterusnya. Terbunuh oleh kerisnya Ah. sendiri. Ha. Dan saya jadi membayangkan apakah itu benar itu ya kisah seperti itu. Itu mungkin nanti pembahasan yang lain, tetapi fokus saya adalah karena yang berkaitan dengan Gunung Katu ini dengan kisah yang berkembang ya, berhubungan dengan kisah yang berkembang, penting nampaknya untuk melihat sosok ini tidak hanya dalam perspektif kerajaan. Ya. benar. Tapi sosok ini harus dilihat dalam perspektif ini. Sosialnya. Iya, Benar, kejelataannya, iya. geografisnya. Benar. Ha. Itu. Karena saya sempat membaca Pararaton ya. Jadi saya sempat membayangkan gini. Kenaro ini tipikalnya koyo opo ya istilahnya. Tipikalnya dia. Jadi Ya. modelnya itu seperti apa? Nah, saya kalau melihat atau membaca dari Pararaton, bahasa-bahasa yang dia gunakan pada saat itu ngobrol sama Danyang Logawe atau ngobrol sama siapapun, Iya. itu kan memang sangat mengesankan bahwa Kenaro ini sebenarnya piye lek diarani ya. Orangnya cukup keras. Bisa mungkin bahasa sekarang wong iki jane mengandung congkak, wong iki sajane istilah gitu. Tapi sembodo. Ya. Apa sembodo? Terbukti juga pada saat dia sudah terlaksana menjadi apa namanya? Sudah jadi raja beneran. Jadi semua yang pernah menolong, semua yang pernah berhubungan dengan dia itu kan diberi hadiah semua ya, Iya. nggak salah seperti itu.
Bahkan pada saat siapa Mpu Gandring itu mengucapkan sapotonya bahwa nanti akan ada 7 raja kalau nggak salah yang terbunuh anak turunmu yang terbunuh oleh Kris ini. Ken Arok kan langsung langsung meng-cancel istilahnya, meng-cancel sapoto itu dengan bahwa oke, tapi engkau kalau misalkan aku sudah jadi raja, sorry ya kalau aku salah ya, aku nggak sambil baca ini masalahnya. Nah misalkan aku nanti sudah jadi raja, maka hasilnya atau kenikmatannya akan aku bagi dengan turunnya yang mandi di Lulumbang. Turunnya dari Mpu Gandring dan itu ya pokoknya yang mandi di Lulumbang. Jadi apakah itu industri, apakah itu perorangan, pokoknya yang penting. Jadi dia juga ingat bahwa aku wis dadi ratu, wis lah engko kabeh tak mulyakno istilah gitu. Makanya juga nggak mengherankan akhirnya walaupun Rabut Katu atau yang dikenal sebagai Rabut Katu zaman dulu, walaupun itu hanya untuk tempat singgah, tinggalannya ternyata juga cukup masif ternyata. Masih ada. Walaupun kemungkinan ini juga bukan pendarmaan. Kalau lihat dari teksnya lah ya, ini bukan pendarmaan. Tapi lihat dari beberapa kalimat-kalimatnya dia para wah dia emang sebodoh. Dia wani gampangannya wani getak wong wani pada saat seperti gini. Dia pamit ke Danyang Logawe pada saat itu akan pergi ke Karuman. Dia ngomong dengan jelas bahwa dipeseni sama Danyang Logawe, nanti kalau di Karuman jangan lama-lama lo ya. Nah, dia jawabnya cuma singkat. Lek cara Malangan saiki ya mungkin kayak gini. Suwe lo kate lapo. Singkat dan jelas, padahal ku ya gurune ya bapake. Jadi dia bukan orang yang waduh lemah lembut sebagai digambarkan. Enggak, dia wong ger istilah gitu. Karakternya wong Malang ya modelnya seperti itu. Opo anane? Suwe yo lapo Mbah, malah ya ngono mungkin lah ngomong cara saiki. Suwe yo kate lapo Mbah, plus wis. Langsung Cuk. Yang menjadi satu karakter mungkin dari Malang ini. Lugas. Iya, lugas apa anane? Terus terang. Itulah. Gitu loh, apa anane? Tapi sepenting sembodo gitu loh. Itu. Ojo ngomong jam 09.00 baru tangi jam 1. Nyemoni Apa, meneh. Guys? Oke, enggak masuk. Nah, memang menarik ketika membahas soal Ken Arok. Ikonik sekali, terkenal di luar sana. Malang adalah Ken Arok gitu. Terkenalnya gitu. Kalau ke Rabut Katu pendarmaan dari Ken Arok. Apakah demikian? Nah, saksikan video-video selanjutnya. Tetap ikuti dari tim Giri atau Ayam.